Selamat pagi semuanya, saya atas nama Hubulina Nea mau memaparkan materi saya yang berjudul Perumusan Diagnosa Keperawatan pada Lansia dengan Masalah Komunikasi. Langsung saja, yang pertama itu pengertian komunikasi dan lansia. Komunikasi merupakan suatu hubungan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan atau dapat diartikan sebagai saling tukar-menukar pendapat serta dapat diartikan hubungan kontak antara manusia baik individu maupun kelompok. Yang kedua, lansia adalah periode di mana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu. Ada beberapa pendapat mengenai usia kemunduran, yaitu ada yang menetapkan 60 tahun, 65 tahun, dan 70 tahun. Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia. Pada lanjut usia akan terjadi proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan-lahan sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Yang kedua, komunikasi pada lansia. Dalam komunikasi dengan lansia harus diperhatikan faktor fisik, psikologi, lingkungan dalam situasi individu harus mengaplikasikan keterampilan komunikasi yang tepat. Di samping itu juga memerlukan pemikiran penuh serta memperhatikan waktu yang tepat. Yang pertama itu keterampilan komunikasi atau listening atau pendengaran yang baik, yaitu mendengarkan dengan perhatian telinga kita, memahami dengan sepenuh hati, keikhlasan dengan hati yang jernih. Yang ketiga, memikirkan secara menyeluruh dengan pikiran jernih kita. Teknik komunikasi dengan lansia. Yang pertama, teknik komunikasi dengan penggunaan bahasa yang baik. Yang kedua, teknik nonverbal komunikasi. Yang ketiga, teknik untuk meningkatkan komunikasi dengan lansia. Teknik pendekatan dalam perawatan lansia pada konteks komunikasi dan pada reaksi penolakan. Yang pertama itu teknik pendekatan dalam perawatan lansia pada konteks komunikasi. Pendekatan fisik, pendekatan psikologis, pendekatan sosial, pendekatan spiritual. Teknik pendekatan dalam perawatan lansia pada reaksi penolakan. Penolakan segera, reaksi penolakan klien, orientasikan klien lansia pada pelaksanaan perawatan sendiri, libatkan keluarga atau pihak terdekat dengan tepat. Kemudian ada juga fase komunikasi pada lansia, fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Kendala-kendala dan hambatan dalam berkomunikasi dengan lansia. Yang pertama, gangguan neurologi sering menyebabkan gangguan bicara dan berkomunikasi, dapat juga karena pengobatan medis, mulut yang kering, dan lain-lain. Yang kedua, penurunan daya pikir sering menyebabkan gangguan dalam mendengarkan, mengingat, dan respon pada pertanyaan seseorang. Perawat sering memanggil dengan nenek, sayang, dan lain-lain. Hal tersebut membuat tersinggung harga dirinya, dianjurkan memanggil nama panggilannya. Yang keempat, dianjurkan menegur dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Perbedaan budaya, hambatan komunikasi, dan sulit menjalin hubungan saling percaya. Gangguan sensoris dalam pendengarannya. Terima kasih. Itu saja materi yang saya bawakan. Bila ada kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.